Bawang putih bubuk Onichan. Produk yang akan kita buat ini selain untuk bumbu inti masakan, juga bisa sebagai pelengkap untuk makanan. Kita bisa taburkan kemana saja agar makanan kamu bisa lebih enak. Sehingga makanan kamu jadi lebih enak. Simak sampai akhir video agar kamu bisa mengetahui cara membuat bawang putih bubuk Onichan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat produk bawang putih bubuk. Pertama kita akan mencari bawang putihnya di pasar. Ini saya beli setengah kilo ya teman-teman, dengan harga 10.000. Ini adalah harga di kota Semarang. Lalu kita siapkan dan kita kupas bawangnya. Kalau teman-teman nggak mau repot, teman-teman bisa beli langsung bawang kupas. Jadi bentuknya udah kupasan gitu teman-teman. Tapi tentunya harganya akan sedikit lebih mahal daripada bawang yang belum dikupas. Jadi butuh sedikit usaha untuk mengupas bawang ini. Kalau teman-teman belinya secara grosir pasti akan lebih murah, karena pembelian tentunya lebih banyak dan dapat harga lebih murah. Ini adalah bawang putih yang sudah dikupas. Kalau ternyata masih kotor, teman-teman bisa cuci dulu ya. Untuk menghancurkan bawang putihnya, kita mempunyai dua metode. Yang pertama, kita bisa ulek menggunakan cobek agar lebih halus. Kita tumbuk semua bawang putihnya agar menjadi kira-kira teksturnya seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman punya blender dan nggak mau repot, kita bisa menggunakan metode kedua, yaitu menggunakan blender. Tapi pertama-tama kita harus iris tipis-tipis bawang putihnya seperti ini agar memperingan kerja blender. Selanjutnya kita masukkan bawang putih yang sudah kita iris tipis-tipis ke dalam blender. Setelah itu kita bisa blender agar teksturnya bisa lebih halus dan kira-kira mendekati seperti hasil yang tadi kita cobek ya teman-teman ya. Lalu kita persiapkan loyang atau nampan atau media dengan bentuk datar agar kita bisa pipihkan dan tipiskan bawang putih ini agar lebih cepat mengering. Sedangkan untuk mengeringkannya kita mempunyai dua metode. Yang pertama menggunakan oven. Kita set dengan tingkat suhu 100 derajat Celcius dengan api atas dan bawah selama 1 jam ya teman-teman ya. Namun jangan lupa untuk sesekali dicek dan kita lakukan perataan ulang agar bawang putihnya bisa terpanggang secara merata dan nanti hasilnya bisa kering semuanya. Kita lakukan seperti itu sampai bawang putihnya matang seperti ini teman-teman. Ini sudah kering banget. Dan kita bisa kerok bawang putihnya menjadi seperti ini teman-teman. Semisal kalian nggak punya oven, kalian juga bisa mengeringkan dengan cara dijemur dengan panas matahari. Tapi butuh waktu agak lama. Mungkin sekitar setengah sampai 1 harian tergantung sinar mataharinya. Nah, sekarang bawang putihnya sudah siap untuk dihaluskan, untuk dijadikan menjadi bubuk. Untuk menjadikannya bubuk, kita membutuhkan blender lagi, namun dengan mata pisau yang lebih kecil agar bisa menyerupai tekstur bubuk. Saat melakukan proses blender, jangan lupa untuk setiap 5 detik sekali dimatikan, karena jika terlalu lama maka mesinnya akan panas dan otomatis bawang putihnya menjadi ikut panas sehingga bisa menimbulkan rasa gosong teman-teman. Untuk memisahkan antara yang sudah di blender dengan yang sudah menjadi bubuk, kita bisa pakai saringan, dan kalau bawang putihnya belum cukup menjadi bubuk, kita bisa blender ulang teman-teman ya.
Nah, kira-kira jadinya seperti ini teman-teman, sudah menjadi bubuk dan kering, sehingga jika kita kemas dengan baik, maka masa tahannya bisa sampai 6 bulan. Sehingga produk ini sudah siap untuk dipasarkan dan dijual. Jangan lupa untuk mempercantik kemasannya dengan desain yang bagus sehingga pembeli tertarik dengan produk kita. Saya akan mendesain dengan ukuran 4x5 cm untuk kemasan bawang putih ini. Pertama-tama kita cari gambar bawang putihnya agar calon pembeli mengetahui hanya dengan melihat kemasannya. Selanjutnya yang paling penting adalah jangan lupa kita berikan nama merek agar para pembeli lebih mudah untuk mencari dan mengetahui produk kita saat dipasarkan. Bawang putih bubuk ini saya namai Oni-chan karena berasal dari Oni yaitu onion. Sebenarnya onion berarti bawang merah, tapi untuk mendekati bawang putih ya tidak masalah lah ya bawang merah. Lalu selanjutnya chan itu adalah panggilan kakak kalau dari Jepang. Makanya kita akan pakai Google Translate bawang putih agar kita bisa menemukan tulisan Jepang seperti ini teman-teman. Dan kita bisa paste di desain kita sehingga rasanya seperti desain Jepangan gitu teman-teman ya. Sekarang desainnya kita save dan kita kirimkan ke digital printing untuk dicetak menjadi stiker. Ini adalah hasil desain yang barusan kita buat. Dan jika kita akan cetak dengan ukuran A3 plus atau 32 x 48 cm sebagai ukuran default dari digital printing, kita akan mendapatkan 72 pieces. Satu lembar stiker ini harganya adalah Rp5.000. Jika kita mendapatkan 72 pieces, maka harga per stikernya adalah Rp69. Kira-kira seperti inilah hasil dari stikernya. Dan ini adalah kemasan yang akan digunakan untuk membungkus bawang putih. Kita akan tempelkan stiker satu persatu di kemasan bawang putih kita. Lalu kita akan isikan satu kemasan ini dengan bobot 4 gram di setiap kemasannya. Setelah itu kita bisa segel dengan menggunakan mesin pemanas atau mesin seal seperti ini teman-teman ya. Sehingga bawang putih bubuk kita bisa sangat awet saat disimpan. Sekarang kita akan coba untuk membuktikan rasa bawang putih ini dengan cara mencampurnya di atas Indomie goreng. Ini sekarang saya udah bikin Indomie gorengnya. Saya aduk sampai rata. Lalu saya akan potong bawang putih ini dan kita taburkan di atas Indomie goreng. Ini saya coba sendiri, rasanya lebih enak sih teman-teman memang. Jadi jangan lupa dicoba ya. Nah, sekarang kita akan mengetahui berapa sih harga pokok produksi dan harga jual yang pantas untuk menjual bawang putih bubuk ini? Kita masuk ke dalam bagian analisa usaha. Teman-teman bisa lihat di dalam layar, total belanja kemarin adalah Rp16.330. Cara menghitungnya kita harus mengetahui harga per unit masing-masing bahan. Contohnya, bawang putih di sini harganya 10.000 dan kita mendapatkan 500 gram. Jadi 1 gram bawang putih harganya adalah Rp20. Lakukan metode hitung seperti itu untuk semua bahan ya teman-teman, agar kita bisa mengetahui harga per unit masing-masing bahan. Saat dalam proses pengeringan, bawang putih mengalami penyusutan sampai 50%.
Namun sekarang bawang putih sudah menjadi tekstur kering sehingga siap di blender untuk menjadi bubuk. Proses akhir dalam pembuatan bawang putih bubuk, kita membutuhkan bawang putih bubuk, lalu kemasan aluminium foil, dan juga stiker, sehingga total harganya adalah Rp362. Jika kita jual dengan harga Rp1.000, maka kita bisa mendapatkan keuntungan Rp638 per piecesnya. Anggaplah jika kita jual dalam bentuk rentengan, di mana satu renteng berisi 10 pieces, jadi kalau kita bisa melakukan penjualan harian 300 pieces, itu hanya menjual 30 renteng aja teman-teman. Kita bisa titip jual ke warung-warung atau langsung ke konsumen. Sehingga jika kita berjualan 300 pieces setiap bulannya, kita bisa mendapatkan omset harian Rp300.000 dan mendapatkan omset bulanan Rp9 juta. Sehingga profit bulanan kita Rp5.738.000. Gimana teman-teman? Menarik kan untuk berjualan bawang putih bubuk ini? Selain bisa menjadi bumbu inti sebuah masakan, bawang putih bubuk juga siap disajikan sebagai pelengkap. Jadi makanan kamu bisa lebih enak. Sekian meramu ide kali ini. Semoga sukses ya teman-teman. Selamat meramu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.